Puji Tuhan. Selamat beribadah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini itu semua karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa yang baik. Dan kami yang membawa beban masalah saat pagi hari ini Tuhan. Baik sakit penyakit kami, kelemahan kami, masalah kami. Semuanya Engkau tanggung di kayu salib Bapa yang baik. Dan kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau di atas segala raja. Amin saudara. Dia yang terus menyertai kita dari hari ke hari. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari mulai bertepuk tangan bagi Tuhan. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari boleh angkat tangannya. Abad kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Mari bersukacitalah karena Tuhan. Amin. Amin. Mari kembali katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah
kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatas, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan lebih lagi sukacita-Mu bagi Tuhan, katakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Yes Lord, hanya-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan berkat-Mu. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Engkau yang mengasihi Tuhan, mari kita mau bersorak kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Katakan wow, sekali lagi, tak berkesudahan, yes, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, ya, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tangannya selalu memegang erat hidup saya dan saudara. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab Dia Allah yang selalu bersama-sama kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus muliakan Engkau dalam segala keadaan. Oh, haleluya. Kau Allah yang hidup. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami umat-Mu kepadamu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Kembali katakan, ku tidak takut. Ini iman kami Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
kemenangan. Dia telah mengalahkan segalanya di atas kayu salib. Yesus memegang kiramakan karamasi. Haleluya, haleluya. Yesus haleluya. Mari berserah di dalam kekuatannya. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Kau selalu menambahkan segala yang baik. Ajar kami mengerti, oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Mari bersorak kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan yang dari Tuhan sudah ada di dalam genggaman kami, Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu memberikan kami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kami siap untuk diberkati oleh dengan perkataan firman Allah. Urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan isi hati. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Taruhlah perkataan yang Kau telah siapkan melalui hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu menjadi hidup, menjadi rema, dan menjadi yang memulihkan kehidupan kami. Untuk kami lebih lagi kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biar Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Kami siap terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Di Tuhan, saudara-saudara, saya merasa sangat berhormat pagi ini boleh diberi kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Itu dari Mazmur pasal 23. Kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkaulah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mendengar Tuhan adalah gembalaku, mungkin untuk konsep kita atau pandangan kita orang Indonesia tidak terlalu match atau tidak terlalu pas ya. Karena kalau kita di Indonesia mendengar kata gembala, itu tukang angon kambing domba, itu pekerjaan mereka hanya dari belakang mendorong, gak pernah ada satu hubungan yang dekat. Tapi kalau di dalam bangsa Israel terutama, bangsa atau bahasa Alkitab ini berbeda. Jadi kalau disebut Tuhan adalah gembalaku, itu artinya punya hubungan yang sangat dekat. Karena apa? Karena di sana kalau disebut domba, itu bisa punya nama. Ya kalau di sini coba, ada kambing, domba, atau mungkin ya wedus, punya nama, enggak ada. Karena memang domba itu kan binatang yang sangat sulit diatur. Beda dengan binatang piaraan seperti misalnya anjing atau mungkin kucing. Kita kasih nama, dia bisa menangkap, lalu akhirnya dia akan kita panggil dan dia akan datang menurut. Tapi kalau domba pada umumnya tidak bisa. Tapi di sana itu domba dikasih nama. Misalnya dipanggil si A, si B, si C. Dipanggil datang. Artinya apa? Artinya domba dengan gembala itu punya hubungan yang sangat dekat. Jadi kalau kita bilang Tuhan atau Daud waktu itu berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya Daud betul-betul menjadikan Tuhan itu sebuah sosok pribadi yang sangat dekat. Makanya dia dengan yakin berkata, kalau Tuhan gembalaku, maka aku tak akan kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, setiap kita merindukan bagaimana kita mempunyai satu gantungan hidup, supaya setiap kita betul-betul hidup tidak akan kekurangan. Tolong slide-nya dilanjutkan. Ini bacaan sebenarnya tadi. Ya, ini. Tidak akan kekurangan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Kalau bicara soal kekurangan di sini bukan hanya masalah jasmani, harta, kekayaan. Tetapi juga hal yang sifatnya jiwani, rohani. Ada begitu banyak orang punya kekayaan yang limpah, tapi hidupnya masih tidak kekurangan, masih kekurangan. Buktinya apa? Mereka mencari. Salah satu contoh misalnya dengan adanya kasus narkoba. Kenapa narkoba itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang, kadang-kadang orang-orang yang bukan orang biasa, artis misalnya, atau mungkin orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat, faktanya demikian. Kenapa mereka mengkonsumsi yang sebenarnya barang yang jelas kalau orang normal mengkonsumsi tersebut bisa membuat ya mereka rusak bahkan mati. Karena jiwanya kosong. Karena mereka tidak punya kepuasan mencari atau mengalami depresi, tekanan yang luar biasa yang membuat mereka akhirnya
mencari bagaimana bisa supaya mendapatkan jalan keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus konsisten menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling dekat dengan kita, gantungan kita, sampai kita bisa seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka kita tidak akan kekurangan. Dan kalau kita mempelajari dalam Mazmur 23 ini, saudara-saudara, kenapa dikatakan tidak kekurangan? Sebenarnya kalau kita lihat perikopnya, itu sangat terkait dengan ayat 6. Ini kunci tidak kekurangan dari Daud. Dalam ayat 6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kunci tidak kekurangan karena menjadikan Tuhan gembala kita adalah firman perjanjian. Firman perjanjian ini dinyatakan dalam ayat 6, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau dalam terjemahan asli, kata mengikuti di sini adalah dipakai dalam nuansa militer. Artinya apa? Bukan hanya sekedar ikut, tapi mengejar begitu agresif. Artinya tidak pernah lepas dari hidup kita. Kebajikan dan kemurahan. Dan terutama kata kemurahan, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata hesed. Dan bagi bangsa Israel, umat Allah, kata hesed ini sangat istimewa. Karena apa? Artinya adalah kesetiaan, anugerah. Bangsa Israel itu begitu yakin mereka menjadi umat Allah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan hesed, janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu tidak pernah mengingkarinya. Karena apa? Karena disebut perjanjian, hubungan perjanjian, terutama Allah dengan bangsa Israel. Itu karena apa? Karena bangsa Israel itu dianggap seperti istrinya Tuhan. Ini pemakaian kata hesed itu dalam konteks keluarga atau rumah tangga, khususnya pernikahan. Kalau kita mempelajari dalam Alkitab, kenapa Tuhan itu membenci perceraian? Di dalam Maliaki pasal 2 dikatakan Allah benci dengan perceraian. Kita kalau menikah, kita diminta untuk tidak bercerai sampai akhir apapun. Kenapa? Karena ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Bangsa Israel disebut istrinya Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita menemukan sebuah kitab Hosea. Kitab ini adalah kitab yang unik karena apa? Karena Nabi disuruh menikahi pelacur, yaitu Gomer. Ini norma yang tidak normal, jadi secara umum jangan kita tiru. Tapi dalam perjanjian lama, kadang-kadang Tuhan pakai Nabi itu sebagai alat peraga untuk menyatakan sikap, kehendak, apa yang Tuhan ingin sampaikan pada bangsa Israel. Dan pada waktu itu Hosea seorang nabi disuruh Tuhan untuk menikahi Gomer pelacur. Bayangkan pelacur itu sampai sekarang pun tetap punya status yang disebut sampah masyarakat. Kelompok yang diabaikan. Tapi Tuhan bilang pada Gomer, ayo kamu nikahi, kepada Hosea, nikahi Gomer. Dan setelah dinikahi, bukan berterima kasih, Gomer melacur lagi. Bayangkan coba, kalau kita punya istri, sudah dari kondisi yang begitu buruk, dijadikan istri, apalagi sang suami adalah seorang punya status yang baik. Bukankah itu sebuah anugerah yang luar biasa? Tapi dikatakan Gomer ini melacur lagi. Kalau kita, sudah apalagi kalau kita baca Alkitab, sampaikan aja, bukan hanya sekedar berzina. Tapi Tuhan bilang apa kepada Hosea? Kamu pergi, datangi Gomer, nikahi lagi.
untuk menunjukkan apa saudara-saudara, bagaimana sikap Tuhan waktu dia berkata kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti aku, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Apapun yang terjadi dengan umatnya, kalau dia masih mau nerima dan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu kalau kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang terus berkemenangan dalam hidup kita, tidak berkekurangan, kita harus menjadikan Tuhan gembala kita. Caranya gimana? Pegang firman, pegang janjinya. Terus ini harus kita lakukan. Kalau kita baca dalam Alkitab, di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perkataan ini disampaikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka diajar di padang gurun 40 tahun lamanya, suatu waktu yang sangat lama. Salah satu ajaran yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel adalah dikatakan kamu supaya ngerti bahwa manusia hidup itu bukan oleh roti, tapi dari firman. Firman. Ini diajar berulang-ulang. Dan firman itu begitu penting, saudara-saudara. Sehingga dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang keempat. Waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Waktu itu dia lapar karena puasa. Di tengah-tengah lapar itu iblis datang. Coba kalau kamu anak Allah, suruh buat ini batu jadi roti. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi Tuhan bilang ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin tidak kekurangan, kita harus sampai pada satu level sebagai orang percaya, yaitu apa? Di mana setiap kita harus menjadikan firman itu satu-satunya pedoman hidup kita. Selama kita tidak sampai pada level ini, saudara dan saya tidak akan pernah menemukan sebuah dimensi sebagai orang percaya yang mengalami bagaimana hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Ada sebuah kesaksian di tengah-tengah COVID. Ini terjadi dengan seorang hamba Tuhan, namanya Pak Sugeng. Dia melayani di Manado, di sebuah gereja. Kita semua dengan adanya COVID ini, kita mengalami pola yang berbeda dengan hidup kita. Dan salah satunya adalah rasa takut, karena memang COVID ini bukan hanya membuat kita sakit, tapi bisa membuat kita mati. Dan itu faktanya demikian. Nah, Pak Sugeng ini, dia hamba Tuhan, karena hamba Tuhan kan melayani kadang-kadang jemaat, sehingga dia tidak membatasi satu kali, dan dia juga tidak tahu kapan dia ketularan dengan COVID. Satu hari dia mengalami demam, batuk, pilek, dan batuknya itu ngekel terus begitu. Akhirnya dia pergi ke klinik dan dicek, ternyata dia diduga ada COVID. Akhirnya di swab dan benar. Sehingga dia dikarantina di sebuah rumah sakit di Manado. Dan dia cerita dalam kesaksiannya bagaimana dia mengalami kondisi yang sangat drop. Kemarin pun saya ditelepon di tengah-tengah pernikahan keponakan saya Heski dengan Ayu. Seorang jemaat telepon saya, Pak,
Dia cerita tentang sesuatu peristiwa. Kemudian dia cerita, karena kebetulan jemaat ini ngalami COVID. Dia bilang, jangan sampai Pak, saya ngalami walaupun sudah sembuh. Waduh, luar biasa berat. Dan ini juga dialami oleh Pak Sugeng waktu dia sakit COVID. Hari pertama belum bermasalah, tapi dari 2 hari, 3 hari semakin drop kondisinya. Dia bilang dalam kesaksiannya Pak Sugeng, sesak nafas, ditambah lagi dengan pandangan atau konsentrasi hilang. Sehingga dia mengalami satu penurunan terutama dalam hal iman. Sampai di titik hari ke-6 kondisinya begitu parah, dia bilang. Lalu dia membayangkan, aduh, karena dia dengar begitu banyak orang kena COVID, itu meninggal. Sehingga dia waktu itu berdoa dalam kondisi penuh penyerahan. Dia bilang, Tuhan, kalau memang ini sudah waktu saya serahkan hidup saya. Doakan anaknya, istrinya, kemudian juga jemaatnya. Lalu dia bilang, Tuhan, saya serahkan semuanya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang drop itu hari ke-6, dia mendengar suara Tuhan yang saya tulis ini. Tuhan bilang sama Pak Sugeng, hidup dan matimu itu di tanganku, bukan di tangan virus. Kalau belum waktunya, penyakit apapun tidak akan bisa membunuhmu. Tapi kalau sudah waktunya, biar kamu memohon kepadaku, kamu tetap akan mati. Suara itu mengiang sangat keras didengar oleh Pak Sugeng. Di tengah-tengah keterpurukan kondisi yang sangat menurun. Tapi waktu dia dengar suara ini, dia bangkit, imannya bangkit. Dia mulai yakin dan dia bersyukur, dia menangis, dia berkata, Tuhan ampuni saya tidak percaya. Lalu dia memuji Tuhan. Dan Tuhan buat mujizat Bapak Ibu. Besoknya hari ke-7, COVID hilang sama sekali. Sampai dokter, perawat kaget, loh kok bisa? Dites swab 2 kali, ditunggu tetap negatif. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita itu ditentukan oleh firman. Kalau firman berkata A, kita akan mengalami. Maka dari itu saudara-saudara, di dalam Mazmur 23 ini Daud mengajarkan kita sebagai bentuk keyakinan bahwa firman itulah, firman perjanjian itulah yang buat kita tidak kekurangan. Yang pertama, Daud waktu itu memperkatakan firman itu sebagai kesaksian. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca di dalam Mazmur 23 ini, ayat 2 sampai yang ketiga, kita menemukan ada kata iya 4 kali. Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Sampai 4 kali. Apa artinya saudara-saudara? Ia ini kan kata ganti orang ketiga untuk menunjukkan seseorang. Artinya kalau saya bilang, misalnya Pak Rudi, Ia, menunjukkan apa? Bahwa Daud ingin memperkatakan firman sebagai kesaksian. Kenapa? Dan ini harus ada dalam hidup kita. Tadi saya katakan kalau kita hidup sampai pada level di mana firman itu betul-betul menjadi ukuran standar kita. Kita harus punya pengalaman ini dalam hidup ini. Yaitu apa? Kita harus suka memperkatakan firman. Nah, bagaimana caranya supaya setiap kita bisa memperkatakan firman? Kita harus punya pengalaman seperti Daud. Bagaimana Tuhan itu betul-betul menjadi nyata dalam hidupnya. Makanya kata kunci dalam ayat yang ketiga itu dikatakan Ia menyegarkan
jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Dia betul-betul berkata kepada khalayak, kepada orang-orang yang membaca dan menyanyikan mazmur ini, ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan di dalam bahasa Ibrani dipakai kata sub, yang mempunyai arti membawa kembali, memulihkan, dan menyegarkan. Jadi artinya Daud punya pengalaman hidup dengan Tuhan sebagai gembala yang tadinya dia seperti domba yang mungkin nakal, domba yang tidak bisa diatur, ditarik kembali, lalu dipulihkan dan disegarkan. Makanya dia bilang dalam konteks menyegarkan, ia membaringkan aku, ia menuntun aku, ia membimbing aku. Karena apa? Karena dia mengalami kesegaran. Tadinya hidupnya mungkin tidak benar, hidupnya tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tapi dia ditarik kembali, bahkan disegarkan. Bapak Ibu, bukankah kalau kita baca Alkitab, kita manusia sebenarnya waktu diciptakan Tuhan, itu adalah manusia-manusia yang sempurna. Manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena kita rusak oleh hidup kita, perilaku kita, maka kita jauh dari Tuhan. Kita harus punya pengalaman. Makanya jadi orang Kristen itu jangan hanya sekedar kata orang. Saya ingat sekali waktu saya kuliah di Jogja dari Semarang. Kalau Senin pagi itu jam 4 saya berangkat ke Jogja dari Semarang. Itu pasti naik bus waktu itu. Tiap kali kalau di semacam kayak ada kumpulan, ya bus-bus mampir gitu. Ada orang-orang teriak dengan semangat sekali. Ayo Jogja, Jogja datang, bus Jogja datang, ayo cepat-cepat. Ya kita semua siap-siap, kemudian mulai setelah itu, bahkan kadang-kadang calonya mendorong-dorong kami untuk masuk bus. Tapi si calo itu tidak pernah pergi bersama kami ke Jogja. Hanya teriak-teriak aja. Semangat, tapi teriaknya ya tentu motivasinya karena ada komisi. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen calo. Yang hanya teriak-teriak katanya, wah Tuhan itu katanya besar, katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan itu luar biasa. Kalau kita punya kekristenan yang tipenya seperti ini, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan hidup yang luar biasa. Kita harus menjadi orang Kristen. Oke lah, Bapak Ibu, seperti halnya dengan saya, kebetulan dari kecil nama saya sudah pakai Yahya. Yahya itu kan nama lama dari Yohanes. Jadi nama Kristen sudah ada dalam diri saya. Jadi sejak kecil saya hidup dalam keluarga Kristen karena papa mama saya juga orang Kristen yang baik, melayani. Tapi kapan saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Itu ada. Saya jujur pernah mengalami, kalau tidak salah waktu SMP, sempat saya mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Karena ada kekosongan, ada semacam, kok Kristen hanya begini ya. Tapi waktu SMA saya ingat dalam KKR sekolah, karena zaman itu di Semarang terutama ada begitu banyak KKR sekolah. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan di mana dia menantang siapa yang hadir untuk terima Tuhan Yesus. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu, saya berpikir itu bukan untuk saya karena saya Kristen, saya baik, saya tidak pernah buat macam-macam. Tapi suara itu begitu kuat datang. Sehingga waktu itu pendeta ini bilang, ayo siapa lagi? Saya seperti ada yang ngangkat pantat saya untuk berdiri. Kemudian
Siapa yang sudah berdiri maju ke depan, karena saya sudah terlanjur berdiri, saya ikut maju ke depan. Mungkin teman-teman berkata, ini Sundoro katanya baik kok, harus bertobat. Tapi waktu maju ke depan, kita dibimbing untuk menerima Yesus, mengaku, saya ikut. Dan sejak itu saya ingat, saya merasakan sesuatu yang beda. Ada kasih Allah yang mengalir seperti air dalam diri saya. Sehingga sejak itulah saya menemukan secara pribadi Tuhan saya. Saudara-saudara, dan itu yang menyebabkan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan. Mengambil sekolah Alkitab. Teman-teman saya heran, beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang teman SMA. Lalu saya ditanya, kamu sekarang kerjanya apa? Saya bilang pendeta. Hah? Dia hanya itu tidak percaya, saudara-saudara. Karena memang saya waktu masih remaja, masih SMA, sangat tidak suka dengan menampilkan diri seperti depan orang. Cenderung pemalu saya. Cenderung menutup diri, kumpul hanya dengan beberapa orang. Sehingga teman saya bilang, apa kamu bisa? Bahasa Jawa, dia bilang, opo kowe iso? Jadi pendeta. Ya saya bilang memang kalau hanya menuruti saya tidak bisa. Tapi Tuhan yang memanggil saya, yang menuntun saya. Bapak Ibu, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti Daud. Dia sehingga di dalam menghadapi tantangan, pergumulan, hambatan, peperangan yang luar biasa. Kalau kita mengikuti perjalanan hidup Daud, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia terus memperkatakan firman. Karena apa? Dia mengalami bagaimana dia dibaringkan. Dia mengalami bagaimana dia dibimbing. Dia mengalami bagaimana dia dituntun. Sehingga hidupnya dari level yang paling rendah sebagai gembala yang sangat tidak diperhatikan orang sampai menjadi seorang raja yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita ditanya orang atau kita ditanya apa ukuran seseorang atau level seseorang rohaninya, itu ukurannya adalah saudara dan saya suka memperkatakan apa. Apalagi di COVID misalnya. Tuhan izinkan kita mengalami seperti ini. Apa yang keluar dari mulut kita. Bangsa Israel di padang gurun. Padahal sudah mengalami begitu banyak mujizat. Tidak ada sebuah bangsa seperti bangsa Israel yang mengalami mujizat yang luar biasa setiap hari. Tapi apa yang mereka lakukan tiap kali bermasalah? Ngomel, menggerutu, marah sama Tuhan, protes. Tidak pernah memperkatakan Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Marah, ngomel, menggerutu. Sampai akhirnya gara-gara gerutuan itu bangsa Israel semuanya mati, generasi tua. Hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Kenapa Yosua dan Kaleb berbeda? Karena hidupnya betul-betul hidup dengan firman. Coba saudara sekarang kita cek. Dalam sehari pernahkah kita memperkatakan firman? Saya pernah ketemu dengan jemaat. Kalau sudah bicara soal makanan, dia bilang begini, wah ayo kita ke sana. Padahal itu kita di Semarang, tempatnya jauh, Salatiga masih ke sana. Dia bilang, kalau makanan ini, wah di sana, wah enak tenan. Dia bilang, ceritanya itu semangat sekali. Kenapa? Ngalami, padahal hanya soal makanan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Makanya dalam situasi yang sulit, situasi yang seperti COVID ini, ujian. Sebenarnya saudara sudah hidup yakin benar dengan Tuhan atau tidak. Itu dari perkataan kita. Sukakah kita memperkatakan firman atau yang lain?
gerutuan, omelan, percuma, mari kita mau alami Tuhan dalam hidup kita. Kita alami Tuhan secara pribadi seperti Daud. Sehingga tiap kali seperti Daud, dia selalu memperkatakan firman. Dan yang kedua, saudara-saudara, Daud memperkatakan firman bukan hanya sebagai bentuk kesaksian. Tapi Daud memperkatakan firman kepada Tuhan sebagai wujud iman. Saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur 23 ini, saya menyoroti hal yang menarik apa? Terjadi perubahan kata atau penyebutan. Dalam ayat 2 dan 3 itu dipakai kata iya 4 kali tadi. Kan ini sebuah hal yang tidak biasa sebenarnya, tapi ini memang biasa di Mazmur. Kalau sudah perhatikan, lalu ayat 4 dan 5 itu dirubah. Waktu Daud setelah mengatakan iya. Lalu kalau ayat 4 dan 5 itu dia ubah dengan kata engkau sampai 3 kali. Engkau besertaku, engkau menyediakan, engkau mengurapi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kalau kita baca memang di dalam ayat 4, Daud mulai dengan kata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada saat kita dalam lembah kelelaman atau menghadapi lawan. Kebetulan kata lawan dalam bahasa Ibrani dikatakan tasar, yang punya arti musuh, kesusahan, dan penderitaan. Jadi Daud selain dia menyampaikan firman karena pengalamannya sebagai sebuah kesaksian, waktu dia menghadapi situasi yang sulit, waktu dia menghadapi keadaan yang berat, dia menghadapi lembah kelelaman. Makanya Mazmur Daud ini atau Mazmur 23 ini di dalam tradisi Yahudi itu selalu dinyanyikan pada waktu terjadi upacara perkabungan. Jadi upacara penguburan itu dinyanyikan Mazmur 23. Karena memang ada kata lembah kelelaman, menghadapi kematian. Tapi juga lawan dalam ayat yang kelima tadi. Itu gambaran bukan hanya musuh, tapi juga kesusahan, juga penderitaan. Nah, pada waktu menghadapi problem seperti ini, Daud tetap memperkatakan firman. Tapi bukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Kita harus belajar. Kalau kita ingin, dan saya menyampaikan kunci bagaimana kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Perkatakanlah firman kepada Tuhan. Itu Tuhan senang sebagai bentuk iman kita. Di dalam Mazmur 3 ayat yang ketiga. Mazmur juga mengatakan, tetapi engkau Tuhan. Ini Daud mengatakan ini pada waktu kalau kita baca dalam konteks Mazmur 3. Waktu itu Daud sedang menghadapi Absalom. Dikejar-kejar oleh Absalom. Anaknya sendiri yang memberontak. Kondisinya begitu terpuruk. Tapi Daud tetap memperkatakan firman untuk memuji Tuhan dengan berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya dan tidak takut. Kita harus mengagungkan Tuhan, firman-Nya kepada Tuhan. Karena Dia bukan hanya beserta, Dia menjaga, Dia menyediakan, Dia mengurapi. Saudara pernah memperkatakan firman kepada Tuhan. Tuhan, engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, engkau Tuhan yang hebat. Engkau menjaga, engkau berjanji. Tuhan itu senang sekali, saudara-saudara. Saudara,
manusia itu kan serupa dengan Tuhan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Sudah tahu kebutuhan Tuhan dan manusia termasuk iblis yang sama. Itu suka dihormati, suka dipuji. Kadang-kadang dalam seminar-seminar tentang keluarga, ada para ahli mengatakan kalau pria itu kebutuhan nomor 1 itu adalah seks katanya. Enggak Bapak Ibu, sebenarnya wanita dan pria itu sama. Kebutuhan utamanya apa? Dihormati, dipuji, dikasihi. Iya, bukankah ini juga sama dengan Tuhan? Makanya bapak-bapak, saya beri tip hari ini. Kalau ingin istri kita lebih mengasihi kita, puji dia. Kenapa terjadi masalah? Karena seringkali kita tidak melakukan ini. Ada seorang bapak pulang kerja, kebetulan sudah malam, istri dan anak-anaknya kumpul di ruang keluarga nonton TV sambil makan sandwich. Anaknya makan, istrinya makan. Pas papanya atau bapaknya nimbrung, dia tidak minta memang, mungkin karena gengsi, tapi dia pikir nanti istri saya kasih juga sandwich. Jadi dia diam, sambil ngobrol, saya capek, saya ini cerita tentang kerjaan. Istrinya asik makan sandwich sendiri, anak-anak, sang suami, sang ayah enggak dikasih. Papanya dongkol, ya, jengkel. Kok saya enggak dikasih sandwich. Sampai dia berpikir ini yang kerja siapa, duitnya siapa, kok sandwich saja saya enggak dikasih. Tapi dia enggak mau sampaikan pada istrinya karena dia jaga perasaan. Dia pikir nanti pas tidur saya mau semprot istri saya. Dan betul, malam sebelum tidur sang suami bilang, kamu ini enggak ngerti ya. Masa saya enggak dikasih sandwich? Loh, kamu juga enggak minta, ya kamu harus tahu sendiri dong. Saya kan sudah cerita saya lapar, pulang kerja, capek. Masa kamu enggak ambilkan? Kemudian istrinya bilang apa? Kamu ingat enggak? Beberapa waktu lalu saya siapkan sandwich untuk kamu. Kamu bilang apa? Wanita itu sangat di sejarah Bapak Ibu. Pada umumnya, saya tidak tahu kalau di Bojonegoro. Ahli sejarah itu dia bisa detail cerita, mulai tanggal berapa, jam berapa, persoalannya itu ingat. Makanya kalau wanita seperti itu, istrinya juga bilang begitu sama suaminya. Kamu ingat enggak beberapa waktu lalu, saya buatkan sandwich untuk kamu. Kamu bilang apa? Sandwich kok tidak enak. Saya oke lah. Yang kedua saya siapkan lagi. Kamu ingat enggak? Pagi-pagi kamu pas bangun pagi lalu sudah siap mau berangkat. Tak siapkan sandwich ya semua diceritakan detail sekali. Kamu bilang apa? Enggak usah. Ya sudah. Karena kamu enggak menghargai saya, ya sudah. Makanya kenapa kamu harus persoalkan dengan sandwich tadi? Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan manusia dan Tuhan itu sama, termasuk iblis. Dipuji, disembah, diagungkan. Makanya disinilah kontradiksinya. Kita seringkali mengambil kemuliaan Tuhan, betul tidak? Iblis pun kenapa jatuh? Karena Lucifer ingin mengambil kemuliaan Allah untuk dirinya. Oke lah, setiap kita harus punya porsi masing-masing yang harus kita kerjakan untuk kebutuhan pasangan kita, untuk kebutuhan yang lain. Tapi Tuhan itu harus menjadi porsi utama kita untuk mengagungkan Dia. Caranya gimana? Waktu ada kesulitan seperti Daud, waktu menghadapi lembah kelelaman, Daud tidak lupa, dia memperkatakan firman kepada Tuhan. Engkau menjaga, Engkau
memberi aku hidangan. Dan Tuhan makanya bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu, kita harus belajar. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang tidak kekurangan. Dan kalau kita baca dalam ayat yang ke-6 tadi, Mazmur 23, ternyata firman perjanjian itu dilanjutkan dengan komitmen Daud. Dia berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam Alkitab terutama perjanjian Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Lalu juga dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Maka dari itu orang beriman yang tidak pernah berhenti mencintai Tuhan dan rumahnya tidak akan kekurangan. Dan ini harus menjadi tanda. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman-Nya, maka kita juga akan mencintai rumahnya. Makanya di dalam suasana COVID-19 ini juga merupakan ujian. Kami di Semarang seperti hanya dengan di Bojonegoro, setelah COVID kan sejak Maret pertengahan, lalu baru mulai lagi, waktu itu pun tidak secara langsung, hanya pelayan-pelayan Tuhan dulu, bulan Juli pertengahan mulai, lalu baru Agustus. Saudara, ternyata kami sangat terkejut setelah kita buka kembali. Respon dari jemaat yang hadir itu tidak seperti yang kami harapkan. Memang faktornya banyak macam-macam. Ada yang karena alasan usia, karena kita memang batasi usia 65 ke atas tidak bisa. Atau waktu kita tanya anak-anak di rumah, kami gak tega ninggalkan karena masih kecil, jadi live streaming. Tapi ada sebagian yang berkata begini, ini yang mengejutkan kami, yang mungkin ini harus kita antisipasi sebagai gereja masa depan, yaitu apa? Mereka lebih suka sekarang menjadi jemaat yang online. Mereka ditanya, loh, kok gak gereja? Kan sama saja Pak, enak di rumah, online. Sudah tidak lagi menjadikan gereja, rumah Tuhan itu sebagai hal yang utama. Padahal ini kan kehendak Tuhan untuk kita berkumpul, untuk bersekutu, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan ini memang fenomena ini terjadi di negara barat, terutama di Amerika dan Eropa. Gara-garanya waktu pada tahun 80-an, ya itu kan gerakan televisi, ya pelayanan melalui televisi begitu kuat di sana. Dampaknya apa? Memang positifnya apa? Akan lebih banyak orang yang mendengar berita firman Tuhan. Tapi akhirnya dampak negatifnya untuk gereja apa? Orang sudah tidak lagi merasa perlu untuk datang ke gereja. Tidak perlu lagi datang ke rumah Tuhan. Cukup yang penting kan saya dengar firman. Itu pun bisa enak sambil makan ya roti dan sebagainya, santai sambil tidur-tiduran. Apakah itu yang namanya ibadah dan menghormati Tuhan? Kita tetap harus, karena Daud berkata, aku akan diam di rumah Tuhan. Bahkan dia berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat yang lain. Kita harus jaga hati kita kepada rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Tuhan berkata, kalau kita mencintai Tuhan, firman, kita akan mencintai rumahnya.
dan kita terus diam di dalamnya. Sehingga kita tidak akan kekurangan. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan gembala kita? Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, kita pasti tidak akan kekurangan. Bagaimana caranya kita bisa menjadikan Tuhan gembala kita? Alami Tuhan secara pribadi. Sampai kita punya perkataan adalah perkataan firman. Bagaimana waktu kita mengalami kesusahan? Apa yang kita katakan? Keluhan, rasa kecewa. Mari kalau ini yang kita lakukan selama ini, kita bertobat. Kita belajar memperkatakan firman. Bukan hanya kepada orang karena pengalaman hidup kita, tapi juga Tuhan. Hormat kita sebagai bentuk iman. Dan Tuhan sangat suka untuk diagungkan dengan firman-Nya. Tuhan sangat suka untuk dipuji, dimuliakan dengan firman. Pada waktu ini kita lakukan, hidup kita akan dirubah oleh Tuhan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kita mau belajar seperti nyanyian ini berkata, Tuhan seperti hanya dengan domba, dia tidak bisa berjalan tanpa dibimbing.
tanpa dituntut. Biar kita juga punya sikap yang sama. Kita selalu berkata, Tuhan, bila Engkau tak besertaku, aku tidak mau jalan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mampu, Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh Daud. Kerendahan hatinya seperti ini. Di mana dia tidak mau pergi sebelum Tuhan tuntut dia. Mari kita nyanyikan nyanyi ini sebagai sebuah pengakuan kepada Tuhan. Dengan kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Kita katakan ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Ya Tuhan, Pimpin langkahku. amin. Dengan kasih karunia. Ya, kita berkata pimpin langkah. Pimpin langkahku setiap waktu. Tolong Tuhan, Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak besertaku, Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. ku tak mau Kita katakan berjalan. ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Ya Tuhan, Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak besertaku, Bila Engkau tak besertaku, selanjutnya saya kembalikan pada Bapak. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari semua angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Langkahku Tuhan pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Roh-Ku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku Kami harus mempunyai komitmen dalam hidup kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung, yang mampu membimbing langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Allah yang dahsyat, Allah kami yang mampu membimbing langkah kehidupan kami. Biarlah kami segenap sidang jemaat-Mu di tempat ini mempunyai iman yang kuat, komitmen yang kuat, mau mengatakan firman, memperkatakan firman dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kesaksian hidup kami, dan memperkatakan iman sebagai kekuatan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh luar biasa kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus kehidupan beliau dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana beliau berada. Kekuatan Allah, hikmat Allah, otoritas ilahi boleh melingkupi beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sehingga kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami segenap sidang jemaat-Mu di tempat ini boleh mempunyai iman yang kuat, mempunyai komitmen yang kuat, mengandalkan Allah dalam kehidupan kami, satu-satunya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Itu menjadi rema bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.